Oke, ini tujuannya kita ya. Kalian mampu menjelaskan analisis konsumen dan strategi pemasaran, dan 3 kata kunci kita ada di sales versus marketing, ruang lingkup sales dan marketing, serta strategi marketing. Oke, rekan-rekan, menurut kalian, kalau misalnya mendengar kata ini, jadi kalau kalian lihat di sini, ini kan perusahaan. Kalian masih ingat nggak ini? Di pertemuan pertama. Jadi, kalau kita memiliki suatu perusahaan atau barang atau jasa, itu kita disebut sebagai produsen. Oke? Nah, produsen ini menghasilkan produk ataupun jasa. Produk itu apa? Produk itu apa? Apa yang kalau misalnya kita mau jualan produk, berarti dia berupa apa? Barang. Barang, Pak. Nah, itu kita berupa barang. Kalau jasa apa? Tenaganya. Iya, betul, tenaganya. Tenaganya, servisnya, pelayanannya. Oke, contohnya barang atau produk apa misalnya? Contohnya kayak sabun, sepatu, Sabun. baju, gitu-gitu, Pak. Pokoknya sesuatu yang Yang berbentuk. Ada bentuknya. berbentuk. Benar, yang berbentuk. Sedangkan kalau jasa misalnya apa? Jasa cuci piring, jasa antar barang, terus jasa sales, gitu, Pak. Saya baru tahu ada usaha jasa cuci piring loh. Oh, no. Ada cuci baju. Iya, setahu saya. Cuma jasa cuci baju ya. Kalau jasa cuci piring kok kayaknya belum. Ini bisnis baru. Oke, kalau kita di dunia psikologi, itu kira-kira masuk barang atau jasa? Jasa. Jasa. Loh, kok masuk jasa? Karena layanan. Layanan. Lah, kalau misalnya kita psikotes orang, kan ada barangnya. Ada produknya. Ayo, produk apa jasa? Gimana? Kalau kita psikolog, kan ada psikotes nih. Psikotes kan ada tesnya tuh. Psikotes. Nah, itu barang apa jasa? Kayaknya jasa. Kayaknya jasa. Apa alasannya? Karena kan nanti kita artinya dibayar untuk ngecek itunya kan, Pak, psikotesnya. Ya, betul. Sebenarnya psikotes itu adalah bagian dari jasa psikolog. Sama kan kayak dokter. Dokter juga kan jasa. Lah, dia kan pakai stetoskop. Kan nggak mungkin dia jualan barang stetoskop. Nah, kalau stetoskopnya itu adalah produk dari produsen alat-alat kesehatan. Gitu ya. Nah, entah dia itu barang atau jasa, teman-teman, ketika kalian mau memproduksi sesuatu, entah barang atau jasa, tujuannya satu. Produk dan jasa kalian adalah apa? Tujuan kalian memproduksi produk atau jasa tujuannya satu, agar supaya apa? Produk jasa kalian apa? Terjual. Jual, laku, gitu kan? Nah, yang supaya barang kalian laku ini siapa? Yang mengakibatkan barang kalian laku atau terjual? Namanya siapa? Konsumen. Ya, konsumen. Konsumen ini. Nah, bagaimana caranya supaya produk dan barang jasa kalian itu bisa laku, bisa terjual, kalau kalian sudah bisa memenuhi ininya, needs-nya. Teorinya gitu, prakteknya susah ya. Ya, apa caranya menentukan needs-nya? Nah, mulai hari ini sampai pada pertemuan ke-13, kita akan berbahas tentang bagaimana produk dan jasa kita itu bisa laku, bisa terjual ke konsumen dengan mengidentifikasi needs-nya mereka. Nah, needs itu bisa dibangun dengan berbagai cara, macam-macam gitu ya. Entah ke needs and want gitu ya, needs and want. Banyak cara kita bisa membangun need and want dari customer. Pertanyaannya adalah, apa bedanya need dan want? Apa bedanya? Need dan want. Need itu kan kebutuhan, want itu keinginan. Apa bedanya? Kalau kebutuhan itu, kalau nggak dipenuhi, nggak bisa, Pak. Jadi harus dipenuhi. Misalnya kayak kita butuh makan, ya harus dipenuhi makan itu.
Tapi kalau keinginan yang need itu, kita nggak beli itu pun harusnya bisa. Tapi karena kita ingin, Mbak, akhirnya kita membeli. Jadi kayak bentuk-bentuknya lucu atau lagi tren kayak gitu, Mbak. Oke. Nah, yang seharusnya kita penuhi yang mana? Need atau want? Yang need, Harusnya Pak. Yang need. Tetapi senyatanya kita seringkali memenuhi apa? memenuhi yang Want. Mbak. Want. Itulah kita nggak akan ngomongin tentang hemat ya kalau ini ya, karena kita ngomongin tentang bisnis. Kalau kita ngomongin tentang hemat, yo rugi kita kan. Masa kita harus penuhi keinginan kebutuhannya orang? Jangan. Kita kalau dari kacamata bisnis, kita harus mencari apa kebutuhan dan keinginan orang. Kayak gitu. Misalnya kayak gini. Kalian butuh makan nggak? Butuh. Butuh ya. Kalian butuh makan. Tapi kenapa kok kalian harus makan ke resto yang mewah? Kan makan nasinya aja sama. Kalian makan sate di pinggir jalan yang harganya 12.000 dengan kalian makan sate yang ada di, kita nggak akan sebut mereknya kayak gitu kan, ya di mall kayak gitu kan sama rasanya. Atau jangan sate deh, ayam goreng deh. Kalian makan ayam goreng di rumah kayak gitu kan, kalian goreng dewe. Dengan ayam goreng yang kita nggak boleh sebut namanya, yang inisialnya KFC kayak gitu. Lah, kan sama aja. Kenapa kalian lebih memilih yang KFC itu? Kalau menurut saya, experience-nya beda, Pak. Kenapa? Experience seperti apa? Yes. Atau sambil yes, ketik, karena kayaknya error ya. Yes ya. Kebersihan dan lain-lain. Loh, malah lebih bersih di rumah tuh yes. Kamu cuci dewe ayamnya, mungkin kamu potong dewe ayamnya kan dari kebunmu itu. Kamu racik dewe bumbunya. Kenapa? Ayo, dicuciin sama dimasakin, Pak. Karena ada keinginan di situ. Nah, orang lihat keinginannya itu. Kita mungkin belum tentu butuh, tapi kita sebagai manusia itu lebih cepat untuk memenuhi keinginannya kita. Nah, kita kalau misalnya berkaca dari sudut pandang produsen, akan lebih baik kalau kita bisa menentukan keinginan customer itu apa, kebutuhan customer itu apa. Kayak gitu. Nah, tetapi agar supaya bisa mencapai market leader namanya atau pemimpin pasar, kita harus sadar bahwa produk kita itu nggak sendiri. Kita ada kompetitor-kompetitor atau lawannya kita. Nah, mereka juga akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer. Nah, itulah sebabnya kenapa kok kita harus mempelajari tentang materi hari ini, perilaku konsumen, dan strategi. Beberapa ahli, beberapa pebisnis handal, kalau kalian baca ya, even level Steve Jobs aja mengatakan bahwa perusahaan yang sukses, bisnis yang sukses, usaha yang berhasil ketika mereka bisa memenuhi need dan want dari konsumen melalui satu departemen yang paling diunggulkan, yang paling diutamakan. Kira-kira departemen apa itu kalau dalam struktur organisasi? Jadi departemen ini yang katanya ya, pebisnis perusahaan akan sukses karena satu departemen ini. Kalau departemen ini nggak ada, maka bisnis nggak akan sukses. Departemen apa ini? Apa kira-kira? Marketing, Pak. Marketing. Oke. Sales dan marketing. Marketing, Pak. Betul. Nah, ada juga, loh Pak, kita nggak jual produk, Pak. Kita nggak perlu marketing, Pak. Nggak perlu sales, kan kita nggak perlu jual barang. Oke, let's say kalian itu jasa. Jasa psikolog, jasa gambar, jasa fotografi, jasa apapun. Bahkan tadi Marcelin bilang jasa cuci piring gitu ya. Kalian tidak akan bisa maju, kita nggak akan bisa sukses kalau tanpa dua kemampuan ini. Yaitu kemampuan apa? Kita nggak akan pernah sukses ketika kita nggak punya dua kemampuan ini. Kemampuan apa itu? Marketing. Marketing dan? Loh, marketing dan apa? Satu lagi. Marketing dan? Sales. Sales. Loh, Pak,
Marketing sama sales tuh beda atau sama sih? Ayo, sama atau beda? Beda. Beda. Oh, beda. Beda harusnya, Pak. Beda. Coba. Gini, kalian pernah nggak lihat di toko motor? Dicari marketing, ya kan? Tugasnya ngapain? Menyusun Pemasaran, rancangan gitu nggak sih, Pak? Apa? Menyusun rancangan. Oh, rancangan motor. Rancangan Iya, buat master, promosi. Buat promosi atau jualannya. Pemasaran produk. Iya, pemasaran produk. produknya. Tapi kenapa kok ada yang bilang kita mau cari sales motor? Sales itu yang kayak Terus cari langsung meet pelanggannya. ke pelanggannya. Iya, Marketing nggak? Kalau marketing di belakang. strateginya, Pak. Di belakang Oke. layar, Pak. Di belakang layar. Oke, ini saya punya satu video bahasa Inggris. Memang saya sengaja pilih bahasa Inggris supaya teman-teman latihan ya. Dan Luke namanya. Itu adalah salah seorang mentor bisnis. Saya cukup senang. Saya bukan penggemarnya dia. Jujur aja saya nggak terlalu suka sama pembawaannya karena saya lebih suka kalau Steve Jobs yang ngomong. Tetapi dari videonya dia ini bisa menceritakan apa perbedaan dari sales dan marketing. Nah, teman-teman coba pahami video berdurasi 4 menit ini. Bahasa Inggrisnya cukup mudah gitu ya karena dia Asian English. Sudah muncul semuanya? Sudah, Pak. Ya, udah muncul ya. Share sound. Ini terus kalian catat kira-kira emang sales dan marketing itu sama atau beda? Gitu ya. Oke. One of the most common questions I Udah kedengeran belum tadi? Jelas nggak suaranya? Jelas, Pak. get from people is, Dan, how can I generate more sales? How do I get more customers? What do I need to do? One of the biggest reasons why you don't generate as much sales as you want, or you're not getting as many customers as you want, is this. There's a huge confusion in the marketplace in terms of the difference, the real difference between marketing versus sales. People are confused, and that's why they use the term marketing and sales, marketing and sales, marketing and sales. They all lump into one thing. It is wrong. It's very, very wrong. So let me define it for you once and for all. Number one, marketing is anything and everything that you do to attract and keep a customer. I'll say that again. Marketing is anything and everything you do to attract and keep a customer. Sales is what you do when now you are sitting across the table, face to face on the phone with a customer to convert that lead into sales or money. They're two very, very distinct functions of a business. Peter Drucker said it best. The purpose of a business is to create a customer. So therefore, a business only has the most two important functions is innovation and marketing. Innovation and marketing, they are what produce results. Everything else is cost. Everything else is cost. So if you think about how most entrepreneurs operate, is they are what I call the doers of the business. They are doing the work, they are providing the service, they are making the widget, they're inventing the thing, and then whatever is left over, I'll get to the marketing stuff. I'll get to that. That is wrong thinking. Let me tell you this. If you want to grow your company, you need to shift their identity. You need to put on a different hat. Shifting from a doer of the thing to a marketer of the thing. You are in the business of marketing. Let me tell you this. You are not in, you say you're in the real estate business. You're not in the real estate business. You're in the business of marketing your real estate service. You're in the business of marketing your coaching service. You're in the business of marketing your vacuum cleaner. You're in the business of marketing your consulting service. You're in the business of marketing your video filming business, whatever it is, you are in the business of marketing. So you need to make that shift from just a doer to a marketer. So your focus is always on the acquisition, the retention, and the maximization of
the value of a customer. That is your role. That's what you do as an entrepreneur. Not just a doer, not just focusing on the doing. It's not the thing that matters. It is the thing that sells the thing. It is the thing that sells the thing. That's why when I talk to entrepreneurs, I ask them one question. I say, what's your marketing budget? Oh, they say, oh, it's 1%, or it's 5%, it's 10%. I know they're not that serious about growing the companies. They don't get it. When marketing is everything. Marketing is the fucking business. That is the business. Or they might say something even worse. Oh, I don't have a marketing budget. I grow basically through referrals. I rely on referrals. And I always say, you mean hope. Yeah, because you hope to get that referrals. You hope that someone will refer their business to you. It means you absolutely have no clue. And you're not putting any importance on marketing. Let me just say this. Unless and until you have a predictable and consistent way of acquiring a customer, you don't have a fucking business. You have a hobby. You have a hobby. You're not a serious entrepreneur. So make that shift. Knowing that if you want to grow your company, you want to create wealth, you want to build your business, you want to build your empire, you absolutely need to know that you are in the business of marketing. You are a marketer of your thing, not a doer. Make sense? Comment below if now this is like. Oke. Ya, kalau dari penjelasannya tadi, ayo. Mana video-video kalian? Ayo, dimunculin videonya. Ayo, yang belum on kamera. Nah, kalau tadi, apa kata kunci dari yang video yang kalian nonton tadi? Susah nggak bahasa Inggrisnya? Gimana? Apa yang Dennis tangkap tadi? Gak nangkep apa-apa, Pak. Inggrisnya wangel. Apa yang kamu tangkap? Kenapa? Nangkep dikit. Nangkep dikit. Oke, Jadi thank you. kalau marketing itu kayak apa yang harus dilakukan untuk menarik pelanggan. Tapi kalau sales itu kayak lebih ke face to face, langsung ngomong sama customer-nya. Oke, itu yang Dennis tangkap tadi. Oke, thank you. Maria, apa yang kamu tangkap? Maria Cindy. Masih di mute kayaknya. Masih di mute. Soundmu masih di mute. Ah, oke. Iya, Pak. Hmm. Kurang mudeng, Mbak, kalau bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa. Yang kamu nangkep apa? Nggak seberapa nangkep, Pak. Nggak nangkep. Oke, nggak apa-apa. Sekarang gini. Ini apa? Ini apa? Nih. Flash disk. Ya nggak sih, Apa? Pak? Flash disk. Prestis. Ini Tiara Kurnia. Marketing apapun yang dilakukan untuk menarik dan menjaga pelanggan, sales bagaimana kita face to face menjelaskan atau menawarkan produk atau jasa. Oke, thank you Tiara dan Dennis tadi sama Maria tadi. Kita hold dulu pernyataan kalian. Ini apa? Flash disk. Iya. Oke. Ini apa? Handphone. 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 Ini apa? Cangkir. Nanti. Oke. How do you know? Gimana kalian bisa tahu bahwa ini namanya flash disk? Bagaimana kalian bisa tahu kalau ini namanya handphone? How do you know? Kalau cangkir nggak usah. Saya cuma mau tunjukin aja cangkir tadi. Tapi yang saya mau fokus nih dua barang ini. How do you know? Ada Dipasarkan. pengenalan. Pak. Ada pengenalan produknya, Pak. Pengenalan produknya. Ada dipasarkan. Terus apa lagi? Biasanya tertera di toko elektronik. Biasanya ada di toko elektronik. Oke. Kalau Natalia tadi? Dipromosikan. Dipromosikan. Bentuknya. Oke. Nah. Pengetahuan akan barang itu, Pak.
pengetahuan akan barang itu. Dari mana kita bisa tahu? Dari mana kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang barang ini? Namanya handphone. Ini namanya flash disk. Dari promosi, dari sales-sales gitu yang mempromosikan gitu kayak HP itu. Oke. Jauh sebelum itu sudah mekanismenya. Dari mana kita tahu? Dari berbagai informasi yang beredar di sekitar kita. Dari berbagai hal yang diperkenalkan ke kita. Dari berbagai sumber. Nah, sama kayak kalian mau jualan bisnis. Kalau kalian mau jualan something. Sekarang tak tanya ke kalian. Di sini ada yang punya bisnis? Gak usah malu kalau kalian masih punya bisnis kecil-kecilan atau apapun. Atau punya usaha. Ada, Pak. Oh, kamu apa? Maxstrap, Pak. Apa itu? Yang itu loh, Pak. Yang masker, ada cantolannya biasanya dibuat kalung gitu, Pak. Oke. Yehes tahu produknya Aprilia? Marcelin? Tahu. Kamu tahu? Vincent? Vincent kan 2017. Aprilia 2000, Marcelin 2019. Kamu tahu produknya dia? Vincent? Atau Arya? Tahu, Pak. Produknya Marcelin? Iya. Kalau nggak tahu, Pak. Oke. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Gimana caranya Marcelin itu bisa ngasih tahu ke Arya bahwa kamu tuh jualan itu? Mungkin saya sering, kalau misalnya saya follow-followan sama Kak Arya ya Pak ya, saya bakal upload kayak Maxstrap itu apa sih, terus kayak bentuknya gimana, terus kayak harganya berapa, terus kayak kegunaannya apa selain buat hiasan fashion nih gitu Pak. Oke, itu namanya marketing. Oke, itu namanya marketing. Area yang nggak tahu, Marcelin kasih tahu, itu namanya marketing. Gampang ya konsepnya ya. Sales, ketika Marcelin bilang, Kak, ini bagus loh Kak, buat kakak, supaya kakak berpenampilan lebih kece, Kak Arya. Mau nggak beli? Itu sudah sales namanya. Paham sampai sini bedanya? Beda, paham ya? Paham. Jangan sampai paham bedanya aja, tetapi kalian harus sampai paham kenapa kok marketing dan sales itu penting. Misal gini, siapa di sini yang merasa pintar? Angkat tangan. Yang merasa pintar di sini? Angkat tangan. Oh, ini merasa nggak pintar kabeh. Ayo, siapa yang merasa pintar di sini? Misal, saya HRD. Ini misalkan ya, ini saya nggak tahu ya. Semoga hopefully kalian lulus kuliah, kalian bercita-cita untuk kerja ataupun untuk membangun usaha ya, bukan lulus terus langsung nikah. Nggak ya. Nah, let's say kalian pengen kerja semuanya, dan saya adalah HR di satu perusahaan yang menawarkan kalian pekerjaan. Dan saya bertanya ke kalian, siapa yang pintar di sini? Nah, adakah yang pintar di sini? Karena saya mencari orang yang pintar, angkat tangan. Pakai apa namanya emo juga nggak apa-apa. Ayo. Kau nak sing kelam. Itulah penyakitnya kita, teman-teman. Itulah kelemahan kita. Kita punya potensi, tapi kita nggak gelem jualan. Bukan jualan, kita nggak mau untuk memarketingkan dirinya kita. Bagaimana orang bisa tahu kemampuan kalian, orang bisa tahu kapasitas kalian, kalau misalnya kalian nggak berani untuk memarketingkan, memasarkan diri kalian. Loh Pak, ngapain sih Pak memasarkan diri? Kita nggak ngomong memasarkan diri dalam tanda kutip ya, tapi benar-benar memperkenalkan diri kalian kemampuan kalian ke orang lain. Itulah kenapa pentingnya kita belajar hari ini tentang marketing dan sales, teman-teman. Sehingga at least meskipun kalian tidak punya produk barang, tetapi kalian punya skill, kalian punya jasa yang ingin kalian tawarkan, kalian mulai berani untuk menawarkan ke publik. Gitu. Nah,
Tadi dan Luke bilang bahwa marketing dan sales itu adalah sesuatu yang berbeda, gitu ya. Sales itu berbeda dengan marketing. Nah, bahkan ada beberapa perusahaan atau beberapa pandangan yang menyatakan bahwa sales dan marketing itu versus. Gitu ya. Jadi berlawanan mereka. Oh, kalau tim sales sendiri, tim marketing sendiri. Makanya sering berantem. Kayak gitu. Oke, sebenarnya kalau definisi sales dan marketing, kita bisa lihat di gambar sini. Coba kalian lihat sini. Kalau ini bukan masalah cewek atau cowok ya, bukan. Ini cuma gambarnya aja. Tetapi gambar yang di sebelah ini. Yang di ini. Di sini sudah sangat bisa membedakan antara sales dan marketing. Kira-kira, kalau sales itu fokusnya kemana? Penjualan. Yang penting cepat laku. Yang penting Itu cepat sales. laku. Yang penting, kalau bahasa marketingnya, bahasa ekonominya, bahasa bisnisnya adalah sales itu fokus pada converting. Convert. Jadi bagaimana merubah produk atau barang itu menjadi uang. Kayak gitu. Kalau marketing gimana? Ini kan duit tuh. Kalau marketing gimana? Pemasaran. Pemasaran. Nah, Strategi pemasaran pemasaran lebih tepatnya. ini apa ini lambangnya? Artinya Grafik. apa nih? Grafik. Grafiknya seperti apa? Itu arahnya naik. Meningkat. Arahnya naik. Peningkatan. Peningkatan. Oke, jadi di sini sebenarnya kalian bisa melihat perbedaan antara sales dan marketing. Sales itu fokusnya benar-benar pada converting. Bagaimana produk kalian tuh laku, terjual. Sedangkan ya marketing ini dia fokus pada pengembangan bisnis kalian, pengembangan pasar kalian. Kayak gitu. Nah, PK Kompas, kita nggak belajar tentang sales. Kita belajar tentang marketing. Sehingga nanti pas terms kedua, kita akan ngomongin tentang komunikasi pemasaran. Bagaimana kalian bisa memasarkan, bagaimana kalian bisa mengkomunikasikan produk kalian sehingga produk kalian itu dikenal masyarakat, kemudian produk dan jasa kalian itu masuk di pikiran masyarakat, dan pada akhirnya sales pun tercapai. Ini marketing versus sales. Sales close the deal. Jadi kalau sales itu gains an understanding of what the client is trying to accomplish. Write the proposal or quote, overcomes objections, follow-ups, show the clients why they should buy from you. Jadi intinya adalah kalau sales itu memang gampangannya langsung berhadapan dengan customer. Sales itu langsung melakukan penjualan. Dia itu membuat agar supaya buyer kita, konsumen kita itu mau untuk membeli produknya kita. Kayak gitu. Dan bukan hanya mau, tetapi kalau di sini, di grafik ini, di gambar ini kalian bisa lihat, sales itu membuat agar supaya buyer itu harus paham mengapa mereka, konsumen itu harus beli dari kalian, bukan dari yang lain. Itu penting untuk di sales. Kok bisa, Pak? Karena dalam satu perusahaan, event kalian jualan sama, jualan HP, itu ada beberapa sales. Dan konsumen harus benar-benar kalian bisa convince kenapa kok harus beli di kalian, bukan di orang lain. Kayak gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga, sales itu ultimately brings in the sale and looks at continuous selling to the client. Jadi, kalian gini, siapa yang pernah beli mobil di sini, teman-teman? Ada yang sudah pernah beli mobil? Ojo Hot Wheels ya. Yang pernah beli mobil? Belum ya, amin ya, someday ya. Vincent udah pernah ya? Sun Pak, amin. Oke. Nah, misal kayak gini. Sales pertama, dia jualan mobil, dia kasih ke kalian harganya, iya ini direkam ya, jadi nggak boleh sebut merek ya. Fortuna, oke? Merek Fortuna. Harganya kira-kira berapa? Fortuna itu. Let's say 500. Apa, Jos? Joshua mau ngomong apa, Jos? Ya, 500 juta ke atas itu Pak harganya. Okay, Ya, itu. 500. Marco nawarin ke Maria Cindy, Fortunanya itu 450.
juta. Juta ya, bukan ribu, Pak. Ya. Oke? Yehes nawarin Fortuna yang sama, pokoknya speknya sama. Ke Maria Cindy 500. Logikanya, siapa yang akan dibeli, siapa yang akan di close sama si Cindy? Yehes apa Marco? Logikanya, Sopo? Marco. Marco, kenapa? Lebih murah. Lebih Terus murah. barangnya juga sama. Maksudnya canggihnya itu sama gitu. Canggihnya sama. Yo lumayan ya, 50 juta ya. Bedanya ya. 50 juta kalian beli cilok iso berapa porsi itu ya. Nah, tapi ternyata pada saat dia deal-dealan sama Maria Cindy, Yehes bilang, Pak, beli di saya aja, Pak. Karena setelah itu, kalau misalnya Bapak kan, Bu Maria kan sibuk banget nih. Bu Maria ini kan CEO, gitu kan. Pasti kalau misalnya mau servis mobil, mau apa segala macam itu nggak sempat. Itu nanti tak ambil. Kayak gitu. Nanti tak ambil, kemudian tak servis no. Nanti kalau sudah servis no, tak balik no lagi. Nah, selain itu, aku juga ada promosi-promosi macam-macam, Bu. Kayak gitu. After sales-nya bagus. Kira-kira kalau misalnya nih pertimbangan akan goyah nggak si Bu Maria ini? Prinsipnya akan goyah nggak? Atau tetap mau pilih ke ini? Marco? Ayo, gimana? Akan goyah nggak dia? Kan goyah, betul. Meskipun harganya 50 juta, bagi kalian sudah dengarkan materi minggu lalu tentang kelas sosial, apalah arti 50 juta bagi orang yang kelas sosialnya tinggi kalau misalnya bisa mendapatkan first service. Ya. Makanya kan orang-orang yang kelasnya atas, kalau misalnya mereka harus bayar 100 juta ke atas untuk naik pesawat, dan pesawatnya itu premium service, mereka akan lebih memilih 100 juta itu. Karena ada servis yang berbeda. Nah, itulah peran sales, teman-teman. Jadi peran sales itu bukan hanya kalian jualan barang setelah itu laku. Nggak bisa. Harus ada yang namanya after sales. After sales itu yaitu tadi, pelayanan prima. Nanti kita akan bahas 2 minggu depan, ada kuliah tamu dari Pak Simon. Pak Simon itu memang salah satu ahli marketing juga ya. Tapi dia dosen juga, dia punya bisnis juga, bisnis klinik malahan, laboratorium. Nanti dia akan sharing bagaimana kalian bisa membangun customer service yang bagus. After sales itu penting, teman-teman. Jadi misalnya Marcelin itu sudah jualan, gitu ya, ketika kamu jualan aksesorismu itu, jangan sampai misalnya Vincent atau Arya udah beli ke kamu lepas. Setelah itu kamu harus tanya ke mereka, ya Oppo, ada yang kurang nggak? Atau ada after sales yang lain nggak? Kayak gitu, teman-teman. Sekitar 2 minggu lalu, 3 minggu lalu ya, saya ketemu dengan salah satu sales. Pak Misa itu sales apa sih? Namanya itu? Mobil apa mereknya? Iya. Chef itu atau apa gitu ya, satu. Chevrolet ya. Nggak boleh sebut merek di sini ya. Nanti tak sensor. Nah, kita ketemu salah satu klien saya, dia itu ceritanya dia itu sales nomor 1 merek C, mobil C itu katanya di Indonesia, bahkan di Asia, gitu. Dia cerita bahwa ada satu klien, ada satu customer, dia jualan satu customer, kemudian customer ini dideketin juga oleh mobil yang lain, merek mobil lain, kayak gitu. Oh, alot pokoknya. Mereka banting-banting harga. Ini tak kasih tahu ke kalian. Ternyata kalau di dunia otomotif, teman-teman, ini mungkin kalian bisa sharing ya. Kalau kalian beli di otomotif, itu ada diskon, ya nggak? Sampai harga plafon berapa. Nah, ini pengetahuan umum aja. Bagian cewek-cewek juga nggak apa-apa, supaya kalau misalnya someday cowok kalian beli mobil, kan kalian bisa, apalagi para wanita ini kan sangat-sangat getol dengan diskon, kan ya. Kita sharing ke kalian. Jadi di dunia otomotif itu, dia itu ada diskon sales. Jadi misalnya Marco sales mobil A, harganya 500 juta, tetapi Marco bisa turun sampai angka berapa, sampai plafonnya Marco, kayak gitu. Tapi ada juga plafon supervisor. Jadi misalnya Marco maksimal itu sampai 480,
Kalau dia pakai diskonnya supervisor, berarti supervisornya nanti nggak dapat omset gitu ya, nggak dapat bonus, itu harganya lebih murah, misalnya dari sampai 450, kayak gitu. Kemudian sampai level supervisor, ada yang namanya level diskon kepala cabang. Jadi kayak misalnya satu kepala cabang, satu kantor gitu kan, satu showroom itu punya kepala cabang. Nah, dia juga punya plafon sendiri, teman-teman, punya batasan sendiri. Itu harganya lebih turun. Bahkan kalau misalnya sampai dimentok, harga mobil 500 juta bisa sampai 400 juta. Asal kalian bisa nego. Nah, si klien saya ini, dia PDKT sama si customer satu ini, produk satunya juga PDKT sama customer ini. Karena nih customer ini itu, dia itu crazy rich, tetapi apa namanya, juaji. Juaji itu apa ya bahasa Indonesia ya? Oh ya, juaji itu kayak perhitungan loh. Bunjekno, ngeselin kayak gitu ya. Orang kaya tapi orang kaya gitu ya. Terus akhirnya dia itu sudah dipromosiin, sudah sampai ditekan sama-sama di harga sama-sama di harga kepala cabang. Sama-sama harga di kepala cabang. Jadi si klien saya ini udah nggak dapat bonus, dia udah nggak bisa dapat bonus karena kan udah pakai kepala cabang harganya toh, dari potong sampai situ. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia tahu si customer ini senang main biliar. Dia senang main biliar. Terus tiba-tiba dia datang ke tempat biliar kayak gitu. Tempat biliar ini jangan kalian bayangkan tempat biliar yang tempat aneh-aneh, ini tempat biliarnya Crazy Rich itu ya. Jadi nggak remang-remang apa segala macam ora gitu. Nah, dia ngobrol, "Loh, Pak, kok di sini?" Customer-nya kaget. "Oh, enggak kok. Aku seneng main biliar," kayak gitu kan. Akhirnya apa? "Loh, iso ta main biliar?" Customer-nya tanya ke klien saya ini. "Loh, iso, Pak." "Oh ya wes, ayo main bareng," kayak gitu. Ya wes, mereka main bareng gitu kan. Customer-nya pikir dia mau ngapain? Si sales ini mau ngapain? Mau promosi. Enggak. Ternyata itu main biliar. Terus ngobrol, sampai akhirnya habis mereka main biliar, ngobrol dong di kafe gitu. Ngobrol-ngobrol, nggak ngomongin tentang sales, teman-teman. Nggak ngomongin tentang jualan mobil. Pokoknya ngomong-ngomong aja. Akhirnya si bosnya, si customer-nya bilang nih, "Loh, kamu kok nggak kerja? Kok kamu di sini malah main biliar, ambek nongkrong be aku," kayak gitu kan. Terus udah, "Yo, nggak apa-apa, Pak. Aku pengen ngobrol-ngobrol aja, tapi omsetku udah tercapai kok," kayak gitu. Targetku udah tercapai. Terus klien saya ini, si sales ini, dia bayarin. Orang kaya, crazy rich, ditraktir, Pak. Gengsi dong. Ya kan? Gengsinya naik gitu. Biliarnya dibayarin sisan. Dilakukan berulang kali, diajak ngobrol, ngafe kayak gitu kan. Tapi dibayari sama si sales. Apa yang terjadi sama si customer itu? Sungkan ora? Bukan. Ditawarin kontrak langsung ACC. Jualan mobil itu. Padahal harganya sudah gini sama ini lain. Tetapi setelah itu dia bilang, "Pak, gini Pak, aku jualan iki, aku memang nggak dapat untung. Yang penting poinku dapat." Kalian pernah belajar psikologi belajar yang token ekonomi kan? Nah, di sales kan ada token ekonomi tuh, kayak gitu. Pokoknya berapa laku dapat bonus berapa. Gak apa-apa Pak, yang penting bonusku cair. Gak apa-apa omsetku nggak dapat, kayak gitu. Tapi kalau misalnya Bapak perlu apa-apa, misalnya kan Bapak sibuk ya, tak servis no Pak, tak ambil di tempatnya Bapak. Kayak gitu. Dan apa yang terjadi teman-teman? Setelah dia gitu no, si customer ini hubungi mostly ke teman-temannya. Beli mobil di dia. Nah, itu caranya ketika kalian mau jadi sales. Loh Pak, aku nggak gelem jadi sales Pak. Loh, kalian mau produk apapun, kalian kudu bisa sales Pak. Gitu. Kalian mau jadi psikolog pun, gitu ya, kalian juga harus bisa selling. Harus bisa jual diri. Loh Pak, berarti itu dong Pak, kalau misalnya saya mau melayani orang, berarti saya harus jualan dong Pak. Loh, bedakan. Bedakan antara pelayanan dengan jualan, kayak gitu. Kita sekarang ngomongin bisnis. Kalau kita ngomongin tentang pelayanan, namanya CSR, atau Corporate Social Responsibility. Itu dua hal yang berbeda. Clear ya sampai sini? Nah, itulah sebabnya kenapa kok teman-teman, kalian punya apapun, bisnis apapun, itu harus bisa jualan. Nah, Pak, aku bisa jualan, Pak, tapi orang nggak tahu produknya kita.
Nah, itulah kenapa hari ini kita bahas yang kedua, marketing. Produk kalian jago, bagus. Jasa kalian api, kayak ngono. Ngomong kalian bagus, tapi orang nggak kenal kalian siapa. Makanya tadi saya tanya, misalnya sekarang nih, ini beneran misalnya, saya butuh asisten psikolog misalnya untuk industri. Kayak tadi malam saya sharing di Psikologi Belajar toh, ya kan? Yang Pio itu kan. Sebenarnya saya memang benar-benar mau merekrut asisten saya, karena akan mau bikin project di Pio. Tapi nggak ada yang ajukan, ya wes, berarti embang, rekrut orang lain. Nah, itu tugas kalian untuk marketing, teman-teman. Marketing gets the conversation. Jadi marketing ini untuk grab attention. Kuncinya grab attention dulu. Gimana kalian itu yang punya barang atau jasa bisa di-highlight sama orang lain. Sama calon customer kalian. Contohnya kayak sekarang tadi saya bilang, siapa yang merasa pinter di sini dan misalnya saya adalah perekrut orang kayak gitu. Nggak ada yang maju. Akhirnya kalian tidak bisa nge-grab attention. Kesempatan kalian hilang kayak gitu. Nah, selain itu, marketing itu berfungsi untuk differentiate. Jadi bagaimana produk yang sama dia bisa membedakan. Nilai keuntungannya apa? Kayak gitu. Karena kan HP ini dengan HP satunya kan sama-sama fungsinya sama. Chattingan bisa, Facebookan bisa, mantau mantan bisa, ya kan? Tapi apa yang membedakan HP ini dengan HP yang lain? Nah, itu diferensiasi. Selain itu, marketing itu mengedukasi pasar. Marcelin tadi punya produk baru kayak gitu, yang harus Marcelin lakukan adalah menggrab attention dan mengedukasi pasar. Mengedukasinya dengan cara apa? Oh, dengan pakai masker kayak gitu tuh udah mainstream. Dengan kalian pakai yang aksesoris, kalian menjadi kece. Nah, itu edukasi pasar namanya. Kalau sudah mengedukasi pasar, akan membangun trust. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok trust itu penting, kenapa kok engage itu penting. Agar supaya kita bisa menciptakan loyal customer. Oke, itu kuncinya. Sehingga sebenarnya sales versus marketing, difference-nya apa, teman-teman? Nah, seringkali sales marketing itu berantem, dalam tanda kutip. Nih. Apa sih yang sering dikeluhkan sales terhadap marketing? Sales bilang, marketing itu kalau setup harga itu terlalu mahal. Marketing itu terlalu banyak budget. Marketing itu nggak paham dengan customer. Karena apa? Karena si sales ini, dia biasanya, dia ini yang turun di lapangan, langsung ketemu customer. Sedangkan marketing, itu orang di belakang layar, yang kita bilang orang di belakang layar, karena apa? Ini, sales itu cuma terlalu fokus pada penjualan. Mereka itu nggak mau menjalankan program marketingnya kita. Padahal program marketingnya kita bagus. Nah, akhirnya dua pihak ini sering konflik. Sebenarnya nggak oleh mereka tuh konflik. Dua pihak ini, either sales atau marketing, itu harus bisa terintegrasi. Mereka berantem nih. Marketing only give me crappy leads. They don't know what they are doing. Jadi istilah, kalau terus marketing bilang, we produce all these leads and sales never follow ups on them. Jadi intinya kayak gini, sales itu bilang, marketing ini teorito, gitu. Kalian nggak pernah paham lapangan. Sedangkan marketing ngomel, kalian kita udah siapin jalan, kalian nggak mau untuk mengikuti jalan itu, makanya omset kita turun. Makanya sales dan marketing itu harus di work together. Kenapa kok sales dan marketing itu perlu? Sales ini kan orang lapangan, dia itu luwes banget. Jago banget untuk ngomong, jago banget untuk deal dengan customer. Sedangkan marketing ini bagaimana dia menyiapkan strateginya. Anggapannya kayak gini, kalian mau maju perang, gitu. Marketing ini yang buat senjatanya. Oke? Sales yang pakai senjatanya. Yang akan maju melawan musuh. Nah, sales itu dia bilang, senjatamu ini angel, gitu. Aku bisa terbunuh di perang karena senjatamu ini angel. Marketing bilang, iki senjata paling canggih. Kamu pakai senjata ini, kita bisa mengalahkan musuh dengan sekejap.
Seharusnya gimana? Seharusnya sales dan marketing itu kerjasama. Marketing itu sosialisasi ke sales. Iki loh senjatanya kayak gini. Senjatanya itu ada brosur, ada Facebook, ada Instagram, ada ads. Kamu pakai karena pasarnya kita ini. Sales juga harus tahu. Oh iya, oke, tak pakai itu ya kalau aku nggak ada pertanyaan. Kalau aku ada pertanyaan, tolong jelas no. Nah, itu harusnya supaya apa? Menurut penelitian, ketika sales dan marketing itu bekerja sama, maka pertumbuhan bisnis dalam suatu perusahaan itu bisa sampai sekitar 32% in annual revenue. Revenue itu pendapatan. Dan ketika mereka berdua kerjasama, losses 36% of fewer customers. Malahan bisa meningkatkan customer, katanya. Losses 36 fewer customer. Ini pakai bahasa Inggris yang susah ya. Lalu improve marketing and sales return on investment. Jadi balik modalnya itu cepat. Makanya intinya adalah ketika mereka berdua kerjasama akan terwujud revenue yang tinggi, customer makin banyak, dan meningkatkan kinerja perusahaan. Itulah kenapa kok sales dan marketing ini harus kerjasama, teman-teman. Nah, marketing and sales itu bedanya seperti ini dan bukan beda ya, ini saling melengkapi. Makanya di sini dicoret, bukan versus, tetapi and. Marketing tugasnya untuk branding. Sales contact direct ke klien atau ke customer. Marketing membuat agar supaya produknya itu menarik. Sales langsung untuk scoping project. Scoping project ini artinya dia langsung untuk terjun ke lapangan. Marketing membuka pasar. Ini leads nurturing and generation, artinya dia membuka pasar, dia merawat pasar. Sales eksekusi pasarnya. Marketing membuat sales support. Ini kayak tadi yang saya bilang itu senjata-senjatanya. Sales menggunakan senjata itu. Gitu. Oke ya, jadi kalian sudah paham sekarang bahwa marketing dan sales itu memang pada dasarnya beda. Itu job desk yang berbeda kalau secara HRD. Tetapi tidak boleh yang namanya, oh kamu marketing, saya sales, kamu marketing. Nggak bisa. Mereka berdua harus kerjasama. Begitu pula dengan kalian. Even kalian nggak kerja sebagai marketing atau sales, ketika kalian punya bisnis, ketika kalian punya usaha, kalian harus punya dua kemampuan ini. Harus punya kemampuan marketing, harus punya kemampuan menjual. Gitu. Pak, paling sederhana kalau aku punya marketing itu gimana? Mulai sekarang, kalau kalian mau dijasa, mulai bangun portofolio diri. Sekarang saya tanya ke kalian, seberapa di antara kalian yang nanti mau rencana kerja di perusahaan? Katakan, yang mau kerja di perusahaan? Pakai angkat tangan virtual, nggak Popo? 1, 2, Maria Cindy, oke. Mostly kerja di perusahaan. Oke. Seberapa di antara kalian yang sudah punya CV di sini? CV? Udah ada? Marco wajib, karena kemarin aku support class harus ada CV kalian. Sudah ada? Oke, good. Bagi yang belum ada CV, bikin CV kalian. Karena dari CV itu, kalian mulai bangun portofolio kalian, mulai bangun branding kalian. Oke, di sini saya turunkan tangan. Di sini siapa yang sudah punya Instagram? Ada? Mostly ada ya? Oke, thank you. Kemudian, siapa di sini yang pakai Instagramnya untuk paid promote? Dennis salah satunya. Saya lihat di Instagrammu, iki kok pinter di kelas, tapi kok paid promote KB iki. Iki sing DE mau bangun brandingnya ini, kamu penjual jasa paid promote ah? Ngono. Oke, teman-teman, Instagram itu salah satu tempat kalian untuk membangun branding kalian. Mari kita lihat si pemilik bisnis masker, Aprilia Marcelina. Mari kita lihat dia. Instagram. Semua, Pak. Sama kayak Dennis, Pak. Apa namamu? Mana ya? Kok nggak ono ya di aku ya? Oh, iki Marcelin Agatha. Nah, teman-teman, coba kalian lihat
Dia jualan masker katanya yang sangat prospektif, tetapi coba kita lihat tuh mana jualannya. Bagaimana Arya bisa tahu bahwa dia jualan masker? Kamu pengen bikin bisnis atau cuma hobi doang? Kalian tak tanya, Marcelin, kamu pengen dapat duit dari bisnismu atau cuma hobi doang? Dapat duit, Pak. Dapat duit. Terus bagaimana kita bisa tahu produkmu? Ayo. Tapi ini sudah promosi gratis, Pak, Iki. Iki saya memarketingmu secara gratis loh. Ada IG sendiri, Pak. Oh, agak IG sendiri ya. Oke, good. Oke. Di sini, siapa yang di antara kalian yang rencananya mau kerja di perusahaan, terus memang mau di bidang jasa psikologi, jadi HRD dan sebagainya gitu. Coba angkat tangan. Ada nggak angkatan virtual? Jadi HRD atau sejenisnya lah kalau jadi perusahaan. Ya, Oke. nanti saya akan upload hari ini, Pak. Oke. Nah, Nathan, Yehes pengen kerja di perusahaan ya. Oke. Di antara kalian bukan punya, tetapi tahu dulu LinkedIn. Tahu LinkedIn nggak? Ada yang nggak tahu? Oke. Natania nggak tahu LinkedIn? Natania tahu? Tahu nggak? Pencet, Pak. Bukan tahu. Oke. Sudah punya profil LinkedIn? Belum. LinkedIn itu jauh lebih penting daripada Facebook. Saya aja sudah tutup Facebook saya. Jadi teman-teman, kalau kalian sudah belajar kan tentang marketing toh, kita jangan ngomongin tentang sales dulu, tentang marketing diri. Mumpung kalian nggak ada tugas banyak, bikin profile LinkedIn. Lalu mulai bangun branding kalian dari LinkedIn itu. Karena di LinkedIn, even kalian bisnismen, even kalian mau masuk ke mau masuk ke ini perusahaan, kalian sudah punya profil di situ. Nah, kita kalau yang recruiter ya, kita nyari-nyari karyawan, biasanya kita cuma cari di LinkedIn. Kayak gitu. Sudah cukup jarang untuk buka lowongan kerja. Gitu teman-teman. Mulai bangun dari sekarang untuk branding kalian. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lebih serius, namanya marketing manajemen. Nah, marketing manajemen ini akan berseri. Jadi serinya itu, ini seri pertama, minggu depan kita akan belajar dengan Bu Desa tentang segmentasi pasar, kemudian kita agak skip, nanti di pertemuan ke-7 kita akan bahas tentang customer service excellence, lalu setelah UTS, benar-benar kita akan utak-atik tentang marketing manajemen, khususnya komunikasi pemasaran. Apa itu marketing manajemen? Dari katanya gampang, marketing pemasaran, manajemen pengaturan. Jadi bagaimana kita mengatur, mengorganisir pemasaran kita. Gitu ya. Oke, tugasnya apa? Seorang marketing manajemen. Pertama, tugasnya adalah mengembangkan strategi marketing. Oke, mengembangkan strategi marketing dan perencanaannya. Which is ini akan kita bahas minggu depan. Penentuan segmentasi pasar, target pasar, diferensiasi, positioning, dan sebagainya. Itu tugasnya developing marketing strategis. Kemudian, kedua, capturing marketing insights. Apa itu insights? Insight ini ada di Instagram. Kalian pakai Instagram, lihat insight nggak? Atau tahu nggak apa itu insight? Dennis, kamu pakai paid promote, kamu pernah lihat nggak insight-mu berapa persen? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Sekarang kalian buka profil kalian masing-masing di Instagram, kita langsung latihan. Karena kalian kan mau bangun branding nih. Kalian lihat di profil kalian, di Instagram kalian, oke, itu ada, bagi yang belum follow, follow dulu ya. @psikologcandy ya, jangan lupa. Nah, itu cara untuk marketing itu, Pak. Gitu. Kemudian kalian di sini, ini, terus saya nggak tunjukin itunya, followersnya, jangan iri ya, ini nggak beli loh, serius. Terus di bagian insight, insight ini, buka semuanya. Coba dibuka, insight. Sudah?
Kita langsung praktek di situ. Nah, insight adalah bagaimana customer kalian, bagaimana viewers kalian itu atau calon customer kalian itu merespon profil kalian. Seberapa kuat profil kalian. Itu namanya insight. Kalau account reach itu seberapa besar akun-akun yang mampir ke kalian. Account reach namanya. Kalau content interactions, itu artinya interaksi di dalam suatu konten kalian yang terdiri dari apa? Like, comment, share, forward, dan apapun itu. Itu interaksi namanya. Your audience, ya audience kalian gitu ya. Nah, kalau kalian mau bikin marketing, internet marketing, kalian harus pelajari insight ini, teman-teman. Supaya teman-teman bisa paham nih, misalnya nih, your audience. Coba kalian tik your audience kalian. Oke? Nah, di situ, nanti minggu depan Bu Desa akan perjelas ya tentang ini ya. Audiens kalian adalah pasar kalian. Ini, misalnya di sini, ini pasar kalian. Ini jangan lihat sebagai media sosial untuk kita main-main, tetapi sebagai strategi bisnisnya kita. Ini kan ada demografinya, aspek-aspek demografi di sini. Nah, kalian bisa lihat followers kalian paling banyak itu ternyata di range umur berapa. Let's say kita pakai contoh range umur berapa. Nah, followers kalian range umur berapa? Coba, Marco umur piro range-nya? Paling banyak. Umur 18 sampai 24, Pak. 18 sampai 24 tahun. Pak, itu akun bisnis kah? Enggak, saya nggak pakai akun bisnis. Yang profil biasa juga bisa kok harusnya. Tapi itu mesti dicari-cari sih. Di Apple mungkin beda. Saya pakai Samsung soalnya. Di Apple mungkin tampilannya akan berbeda. Oke, Marcelin, Dennis berapa, Dennis? Ya, punya saya nggak bisa juga, Pak. Oh, belum bisa juga. Nanti kalian set ke bisnis ya. Oke. Nah, tadi Marco bilang, kamu di usianya berapa? 18 sampai 24 tahun. Oke, sekarang psikologinya. Kita masuk ke psikologi. Misalnya, Marco mau jualan barang. Ternyata followersnya paling banyak berada di 18 sampai 24 tahun. Berarti secara psikologi perkembangan, tahap perkembangan followersnya Marco berada di mana? Dewasa awal. Uts, kok dewasa awal? Ada rentangnya, 18 sampai 24. Remaja akhir sampai ke dewasa awal. Nah, dengan kalian punya data seperti ini, kalian bisa bikin strategi marketing. Oh, Marco mau jualan flash disk. Berarti, kalau Marco mau jualan flash disk dengan pasar sebanyak ini, Marco akan bikin iklan sesuai dengan karakter usia kayak gini. Oke? Contoh yang lain, di bawah age range itu ada yang namanya gender. Nah, gender di Marco itu kebanyakan apa? Cewek atau cowok? Cowok, Pak. Masa? Cewek apa cowok? Cowok. 53. 53%. 53%. Oke. Artinya apa? Artinya ketika Marco akan jualan flash disk, dia akan bikin iklan yang iklannya itu cowok banget. Karena apa? Karena ininya pasarnya lebih banyak cowok. Kalau misalnya Marco bikin iklan, terus kemudian dia pakai banyak warna pink misalnya, itu akan kurang tepat pasarnya. Gitu ya. Itulah kenapa kita harus tahu capturing marketing insight namanya, yang di poin nomor 2. Sudah, kembali ke PPT. Jangan Instagraman lagi. Balas DM nanti aja. Itu namanya capturing marketing insight. Tugasnya si marketing manajemen. Bisa tahu, oh umurnya berapa, customer daerahnya berapa. Kalau misalnya contohnya daerah lagi, kebanyakan daerah kalian itu misalnya di Jawa. Ya udah, berarti iklan pakai bahasa Jawa masih oke. Jangan sampai kalian jualan di Jawa, ternyata customer kalian di Manado kebanyakan, terus kalian pakai bahasa Jawa. Ya nggak ngerti mereka, nggak masuk. Gitu ya. Oke, setelah itu masuk ke nomor 3, connecting with the customers. Nah, tugas marketing manajemen adalah bagaimana dia itu bisa berhubungan dengan customer. Lewat apa? Ya lewat program-programnya dia. Nanti di-deliver sama si sales. Lalu membangun brand yang kuat.
Shaping the market offerings. Jadi gini, tadi di pertama saya bilang bahwa konsumen itu ada dua agar supaya barang kita laku, jasa kita laku. Dia butuh atau dia ingin. Masalahnya adalah konsumen itu kebutuhannya akeh, keinginannya banyak. Paling gampang. Kalau kita mau makan soto ayam, keinginan dan kebutuhan customer tuh beda-beda nggak? Banyak nggak kebutuhannya? Banyak beda-bedanya. Oh, si Marcelin, oh Pak, aku nggak pakai itu ya Pak, nggak pakai kecap. Si Dennis, Pak, aku nggak pakai telur ya Pak. Arya, aku nggak pakai kuah ya Pak. Yo, soto nggak pakai kuah ya. Terus Pak Vincent, aku nggak pakai ayam ya Pak. Ya itu kebutuhannya beda-beda. Nah, bagaimana si marketing management ini bisa meng-shape, bisa membentuk, bisa mengkategorisasikan. Oh, si Marco ini pasar yang seperti ini kebutuhannya bagaimana? Oh, kalau yang ini keinginannya seperti apa? Oh, kalau yang customer kelompok ini mereka bagaimana karakternya? Nah, itu shaping the market offerings. Lalu kemudian delivering value, communicating value, lalu creating successful long-term growth. Ini gampang ya, delivering value, communicating value, dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan ya, nggak usah tunggu nanti di akhir. Karena kita cukup banyak untuk materi hari ini. Nah, ini teorinya aja. Jadi, kan intinya, ke-8 tugas ini adalah bagaimana kita membangun strategi marketing. Oke? Ini saya skip. Nah, bagaimana membangun strategi? Jadi, meskipun teman-teman bisnis, jangan pernah menyepelekan bisnis kalian jualan apa. Tetap kita mute dulu ya. Nah. Oke, udah ya. Nah, intinya ketika kalian akan mau bikin marketing strategi, awali dulu dengan organization strategic goals. Visi misi kalian apa? Pak, kita bukan perusahaan, Pak. Aku loh cuma jualan masker. Misalnya kayak Marcelin tadi. Loh, nggak apa-apa. Tujuanmu apa? Tujuan kamu jualan masker apa? Visimu apa? Oh, menjadi supplier masker terbesar di Surabaya. Yaitu sudah organization strategic goals. Kayak misalnya, Seduk gitu ya. Kalian tahu Seduk nggak? Nggak tahu. Ada yang tahu, ada yang nggak. Ya ampun, berarti saya belum berhasil ini ya marketing strateginya ya. Seduk itu, organization strategic goals-nya kita sederhana. Menjadi kuliner hawker stalls di Surabaya. Nah, karena kita punya tujuan hawker stalls Surabaya, maka kita harus turunkan kepada marketing plan. Oh, karena kita mau tujuannya di Surabaya, berarti kita akan memahami karakteristik orang Surabaya. Orang Surabaya gimana sih karakteristiknya? Nah, itu nggak bisa saya share di sini, karena kan marketing plan kan itu ya, rahasia perusahaan. Nah, dari situ, jadi selalu ketika kalian akan bikin marketing plan, selalu berdasarkan tujuan kalian dulu. Pak, aku loh Pak, cuma jualan flash disk Pak. Ya nggak apa-apa, tujuanmu apa sih? Pak, aku loh Pak, cuma mau jualan buku misalnya kayak gitu Pak. Nggak apa-apa. Jangan pernah menyepelekan bisnis kalian. Saya masih ingat dulu, saya sama teman saya namanya Robertus ya, waktu kita kuliah. Dulu itu kita jualan kacang, Pak. Saya pernah cerita nggak ya di kelas ini ya? Waktu saya kuliah dulu, pernah belum ya? Belum pernah ya di sini ya? Jadi waktu kita semester 6 something kayak gitu. Kita punya kontekan, kita punya supplier gitu ya. Lumayan anak kos kan, anak kos kalau ada penghasilan tambahan kan lumayan tuh. Biasanya cuma tahu tempe, kalau misalnya makan sate yo enak ya. Jadi kita jualan kacang biasa, kacang untuk di warung-warung. Kita ambil suppliernya di Perak waktu itu. Kita ambil supplier di Perak, terus kita kuliah di WM seperti biasa. Malamnya kita packing. Nah, kita saling bilang, bro, iki kan jualan kacang toh. Tapi ya opo? Oh, gak apa-apa, dia bilang. Karena dia lebih jago marketing dari saya. Dia orang MLM soalnya.
Kalau orang MLM tahu ya? Nggak tahu MLM, multi level marketing. Kalian nggak pernah ditawari MLM? Pernah, Natania pernah. Multi level marketing itu kayak misalnya obat-obatan atau misalnya teh. Nggak pernah ya berarti ya. Nanti kalian search ya, multi level marketing. Itu salah satu pekerjaan yang paling sering ditawarkan ke mahasiswa. Nathan mungkin pernah belajar, Nathanael. Ya, Pak. Oh, pernah tahu? Pernah, Pak. Pernah tahu, Pak. Tapi kalian nggak ditawarin? Ditawarin sih, Pak. Produk kayak suplemen itu loh, Pak. Iya, benar. Kayak suplemen kayak gitu. Pernah ya? Iya, ditawarin. pernah. Terus yang diiming-imingi bahwa kalian punya mimpi apa, kemudian setelah kalian bisa tercapai, kalian bisa liburan, bisa mendapatkan yacht, bisa mendapatkan mobil pribadi dan sebagainya. Sebenarnya bagus sih untuk pengembangan pribadinya kita. Oke, kita tentukan strategic goals-nya kita, bro. Kita pengen jadi supplier kacang goreng terbesar di daerah Dinoyo. Waktu itu kami kos di Dinoyo. WM kan masih di Dinoyo itu toh. Nah, karena kita punya mindset strategic goals-nya kita itu supplier kacang terbesar di Dinoyo, itu yang kita pegang. Nah, dari situ kita turunkan menjadi marketing strategik. Caranya gimana? Semua warung, ini kita bocorkan karena saya udah nggak jalani bisnis itu. Semua warung yang ada di Dinoyo, kalau kalian pernah di Dinoyo itu, dalam radius WM, kita tarik radius WM 500 meter sampai 1 km, semua warung kita data. Literally kita data, Rek. Gitu. Kebetulan waktu itu ada UTS tuh. UTS kan itu ya, rada lenggang ya. Nah, kami UTS itu kita nggak jalan-jalan, Pak. Kita berbisnis waktu itu. Kita datangi satu-satu. Kita data. Data, boleh nggak masukin? Waktu kita data itu di daerah Dinoyo ada sekitar 100-an sekian. Under 150, up to 120. Jadi range-nya di situ. Kita masukin satu-satu. Nah, itulah contohnya bagaimana kalian menurunkan visi kalian, strategic goals kalian, di mana menjadi supplier terbesar kacang di area Dinoyo, diturunkan menjadi marketing plan. Begitu juga dengan Marcelin nantinya. Kamu harus tentukan bisnismu tuh maunya apa, tujuannya apa, baru kalian turunkan kepada marketing strategik. Kayak gitu. Mau jualannya seperti apa? Pembungkusnya seperti apa? Karakter yang dimakan gimana? Oh, waktu itu kita survei. Oke, yang makan di warung adalah tukang ojek, kemudian karyawan-karyawan, misalnya mereka istirahat siang, mereka makan nasi sambil makan kacang, kayak gitu. Berarti apa kebutuhannya mereka? Kebutuhannya mereka yang penting murah, yang kedua yang penting banyak kacangnya, yang ketiga packagingnya nggak ribet untuk buka. Jadi ya udah, packagingnya kita sesuaikan dengan itu, dengan marketnya kita. Isinya kita banyakin, harganya waktu itu kita jual 1.000, satu segini 1.000, cukup banyak. Kemudian plastiknya kita pakai plastik yang paling murah, yang paling tipis. Ya, to be honest itu laku. Sampai lulus kita jualan. Kayak gitu. Nah, itulah maksudnya bagaimana strategik kalian, bisnis kalian diturunkan menjadi marketing strategi. Sampai ke masalah packaging, itu marketing strategi, teman-teman. Sampai kalian paham habit-nya customer kalian, itu adalah marketing strategi. Makanya saya pengen tanya nih ke Marcelin yang punya bisnis, kamu tahu nggak karakternya customer-mu bagaimana? Sudah pernah Mbok identifikasi belum? Sudah, Pak. Remaja umur 18 sampai 20-an lah, Pak. Banyak remaja wanita sih, Pak. Iya, memang kebanyakan wanita. Kalau Marco yang pakai kayak gitu kan lucu ya. Tambah imut. Oke, tetapi apa alasan mereka beli? Karena kan bisa juga buat fashion loh, Pak. Terus saya juga menerapkannya bisa custom. Jadi mereka nanti bisa pilih-pilih warna, pilih-pilih modelnya sesukanya. Terus harganya juga murah. Sama lagi in juga, Pak. Yang strap mesh ini. Jadi sekalian saya pasarkan, Pak. Yep, itu artinya. Nah, itu yang bagusnya Marcelin. Dia sudah tahu karakter konsumennya bagaimana. Oh, karakter konsumennya adalah cewek remaja yang suka gaya, yang suka in gitu ya, yang suka stylish, dan tentu saja dengan harga yang murah.
Gitu. Makanya dia bikin strategi kayak gitu. Oh, cewek yang suka stylish, harga murah, tapi mereka suka tampil keren. Harusnya gimana? Oh, tak custom aja. Supaya kan bisa lebih ini. Itu contohnya marketing strategi, teman-teman. Clear ya? Marketing strategi ya. Nah, kemudian marketing plan itu ya harus kalian turunkan kepada aktivitas. Kalau kalian cuma di plan aja, nggak kalian eksekusi, ya namanya teori. Kalau kalian teori aja ya susah ya, nggak akan bisa berkembang, teman-teman. Pak, nanti takutnya beda di lapangan. Yo, makanya plannya dibikin bagus. Kalau misalnya kalian bikin plan 1, terus ternyata terjadinya 2, ingat aja budget kalian akan rugi. Kalian akan rugi di budget, kayak gitu. Baru di business result. Oke, nah di dalam marketing management, kalian harus paham ada lingkungan makro bisnis dan ada lingkungan mikro bisnis. Makro bisnis artinya apa? Ini satu perusahaan, di luar perusahaan itu artinya lingkungan makro. Oke, kayak Marcelin. Marcelin itu bisnisnya yaitu, berarti Marcelin, bisnis Marcelin. Di luar Marcelin itu artinya lingkungan makro bisnis. Nah, lingkungan ini bisa berpengaruh terhadap marketing manajemen kalian. Apa saja lingkungan makro itu? Pertama, demographic force. Yang tadi saya bilang, dengan kalian bisa tahu insight di Instagram kalian, kalian bisa tahu demografinya bagaimana customer kalian. Demografi itu gimana? Population size, density, age, jenis kelamin, dan sebagainya. Kemudian, economic force. Bagaimana kemampuan ekonomi pasar kalian? Lebih luas lagi, bukan hanya konsumen kalian. Bagaimana kondisi ekonomi daerah tempat bisnis kalian? Bagaimana income dan consumer spending-nya? Pendapatan dan pengeluarannya seperti apa? Kalian mau jualan masker, akan berbeda jualan masker di Manado dengan di Surabaya. Di Surabaya, bisa saja mereka membeli masker karena kebutuhan. Iya nggak? Di Manado, kalian bikin semenarik mungkin, meskipun itu tipis, kecenderungan akan beli. Karena apa? Orang Manado itu suka gaya. Karena karakteristiknya begitu. Dan mereka economic force-nya seperti apa? Oke ya. Nah, itu cultural. Kemudian ada cultural force. Bagaimana cultural yang ada di dalam suatu negara itu, suatu tempat itu. Political force, kemudian natural force, technological force. Nah, ini semua, beberapa hal ini yang harus teman-teman perhatikan ketika kalian akan membuat strategi marketing. Ini sudah kita pelajari di beberapa pertemuan kemarin. Jadi nanti di setiap ini saya upload di Bella ya. Ini memang belum saya upload di Bella. Beberapa hal inilah yang menjadi penentu ketika kita akan membuat suatu marketing manajemen, strategic marketing. Nah, itu lingkungan makro. Ada lingkungan mikro. Lingkungan mikro ada ini. Nah, ini aja. Jadi di lingkungan mikro itu ada kompetitornya, supplier, marketing intermediators atau pihak yang bisa bekerja sama dalam hal marketing, misalnya pihak ketiga gitu ya. Kemudian ada customers. Ini lingkungan mikrobisnis. Jadi yang ada di sekitar perusahaannya dia. Kalau yang tadi kan ini di luar perusahaan, faktor eksternal. Kalau ini faktor internal. Ini yang menentukan bagaimana bagaimana strategic marketing tadi. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Gimana? Apakah ada pertanyaan? Belum? Lanjut ya. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung di chat atau ditanyakan online. Belum?
Belum ada pertanyaan? Ada yang bingung? Bagian mana yang bingung? Monggo, tanya apapun. Sebelum kita masuk ke merek. Kayaknya belum ada. Oke, belum ada ya. Baik, kita lanjut. Nah, di dalam marketing manajemen ada dua hal, teman-teman. Ada dua hal di dalam marketing manajemen yang perlu kita pelajari lebih lanjut, yaitu pertama, bagaimana kita memanajemen merek kita. Yang kedua adalah bagaimana kita memanajemen sales kita. Khusus hari ini kita akan membahas tentang brand management, bukan sales management. Karena kalau sales management udah out of the topic. Brand management ini kalian relatedkan dengan personal branding kalian. Jadi, even kalian tidak punya perusahaan, even kalian tidak punya, belum bekerja sekarang, tetapi imagine, bayangkan, kalian dari sekarang mulai membangun brand diri. Itulah sebabnya kenapa saya minta kalian untuk membuat CV dan juga membuat LinkedIn. Karena itulah merek kalian. Each of you has your own brand. Gampangannya kayak gitu. Kalian mau bergerak di bidang manapun, mau bergerak di industri manapun, mau menjadi apapun nantinya, even kalian mau berhubungan di dalam lingkungan sosial, teman-teman akan punya brand image. Oke? Nah, kita akan bahas bagaimana brand image itu. Oke, sekarang apa sih brand image itu? Nanti kalian cari definisinya, tapi saya pengen tahu nih. Misal, kalian satu angkatan ya, mungkin di sini yang nggak satu angkatan nggak apa-apa. Tapi silakan kalian siap-siap chat di bagian chat. Kalau kalian mendengar kata Aprilia Marcelin, satu kata yang terlintas di pikiran kalian itu apa? Coba tuliskan di bagian chat. Feel free ya, no hard feeling ya, Aprilia ya. Kita mau lihat bagaimana personal. Jual strap, oke. Nggak tahu, Indomie. Nathaniel nggak tahu, oke. Yang terlintas, rajin, kuanti. Oke. Sekarang, pikirkan ketika kalian mendengar kata apa namanya? Ketutupan, apa ya? Ketutupan. Layarnya ketutupan. Oke, nanti. Kalau misalnya kalian mendengar kata Aprilia Marcelin, tuliskan satu sifat yang menurut kalian Aprilia itu gimana? Tuliskan. Sifat ya, bukan ini. Sifat. Marcelin no hard feeling ya. Racun. Natania, kok racun? Sifat, nak sifat. Natania sering beli rekomendasi saya soalnya, Pak. Ayo, sifatnya anak ini, Apelin. Judes. Oke, silakan. Atau yang meskipun kalian nggak kenal si Apelin secara mendalam, tapi kan kalian sudah berinteraksi ya di PK Kompas dan mata kuliah lain mungkin. Ya apa kalian? Apa namanya? Penilaian kalian? Judes. Oke, yang lain. Nah, berarti brand yang terbangun kepada Aprilia, kalau berdasarkan hasil ini, adalah Judes. Kayak gitu. Itu brand image-mu. Oke? Kita coba. Kalau misalnya ini kan kalian kenal saya ya, semuanya ya. Tuliskan satu sifat saya. Ayo. Hopefully, enggak, ini tidak akan mengurangi nilai.
Kalau kalian mendengar kata Pak Kendi, apa yang terlintas sifat saya di kalian? Sifat. Tegas. Oke. Kritis. Wih, ramah. Wah, Marco. Disiplin. Oke. Nah, oke. Dari itu, gambarannya adalah katanya tegas dan disiplin. Kurang lebih sama ya. Nah, itu berarti personal branding saya ke kalian. Itu positif, teman-teman. Iya kan? Saya nggak tahu kalau misalnya kalian ada yang itu ya. Ada yang negatif, ya pasti kalian akan bilang ya. Tetapi kalian bayangkan ketika bisnis kalian itu personal brandingnya positif. Apa yang terjadi? Untung nggak kalian? Pasti kalian untung. Tetapi bayangkan ketika personal branding kalian elek. Apa yang terjadi? Nggak laku. Betul, nggak laku. Nah, even produk kalian itu jelek, even produk kalian itu mungkin nggak se-oke gitu ya. Bisa saja karena personal branding kalian bagus, branding perusahaan kalian bagus, perusahaan kalian jauh lebih meningkat daripada yang lain. Contoh kayak gini. Kalian tahu ayam goreng yang saya tidak akan sebutkan namanya. Inisialnya KFC. Terkenal nggak? Ya kan itu inisial, kan ada kepanjangannya. KFC. Terkenal nggak? Terkenal ya. Oke. Tapi kalau kalian lihat, sekarang kan banyak ayam-ayam yang bertebaran tuh. Ada satu ayam kalau kalian pernah dengar HSN. Ya saya nggak bisa nyebut. HSN tahu? HSN, terus huruf vokalnya itu I sama A. Yowes kalian gabung no dewe. Tahu ya? Dia warna merah juga. Oke? Karena direkam, jadi saya nggak sebut nanti di itu. Nanti nggak bisa di-upload di YouTube gitu ya. Dipikir ngiklan. Enak banget iklan gratis dia. Nah, kedua ayam ini yang lebih terkenal mana? Si KFC ini kan. Tetapi personal branding yang terbangun di masyarakat middle low itu yang HSN ini. Yang lebih laku yang mana? Yang HSN ini. Itulah sebabnya kenapa kalau kalian perhatikan di Surabaya khususnya, awalnya itu retailnya, kiosnya itu cuma sedikit. Tetapi sekarang di setiap beberapa daerah, setiap sudut itu pasti ada. Karena itu tadi, dia bangun personal brandingnya apa? Brandingnya apa? Dia enak, dia gede ayamnya, bisa mengalahkan si 3 huruf tadi, dan dia merakyat. Dia bangun brandingnya gitu. Itulah sebabnya kenapa kok dia cepat perkembangan bisnisnya. Meskipun yang tadi ini sudah market leader. Itu sebabnya kenapa kok branding itu bagus. Nah, itu personal branding, teman-teman. Pak, apa itu personal branding? Gimana caranya? Itu baca dewe. Karena kita nggak akan bahas di sini. Cuma pengantarnya aja. Yang kita akan bahas adalah brand extension. Brand extension adalah strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan khususnya untuk memperluas pangsa pasarnya. Jadi kalau tadi kita ngomongin tentang how to build a brand, bagaimana kita membangun brand, sekarang kita akan ngomongin bagaimana brand yang sudah ada di extension, diperluas untuk menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Itu ya. Itu kita materi sekarang. Nah, tadi Dan Luke bilang bahwa brand extension bisnis kita akan maju dengan cara inovasi, tentu saja. Dan juga loyalitas. Kalian inovasi terus, tidak ada loyalitas customer, kalian akan rugi. Kalian ada loyalitas dari customer, inovasi nggak ada, kalian bosen. Akhirnya akan ditinggalkan. Sama kan kayak hubungan. Kayak misalnya kalian loyal ke pasangan kalian, tetapi hubungannya gitu-gitu aja, nggak mau ada inisiatif untuk berubah kayak gitu ya, atau melakukan sesuatu yang baru. Monoton, pasti akan bosan, jenuh. Gitu. Begitu juga dengan ketika kalian itu sudah sangat, beraneka ragam, kalian melakukan aktivitas berbagai macam dengan pasangan kalian. Ternyata pasangan kalian nggak loyal. Berakhir nggak hubungan kalian? Berakhir.
Itu. Makanya inovasi dan loyalitas itu penting dalam suatu hubungan. Entah hubungan pribadi ataupun hubungan dalam customer. Itu ya Yehes ya. Makanya Yehes mesti inovatif Yehes. Biarpun kamu loyal, tapi kalau kamu nggak inovatif nanti ditinggalin Yehes. Marceli, apa namanya? Grace, jangan ketawa-ketawa Grace. Kuliah dulu. Oke ya. Nah, perluasan pasar itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah perluasan lini, yaitu penambahan dalam kategori produk tetapi mereknya sama. Contohnya sampo Pantene itu ada rambut rontok, ada rambut ketombe dan sebagainya. Contoh lain misalnya produk Apple. Perluasan lini misalnya apa? Oh, ada Apple iPhone, ada iPad, ada apa lagi itu? iPad, iPhone, apa mana? MacBook, iWatch. Atau kayak WM. WM ada apa? Perluasan lininya. Fakultas Filsafat, Komunikasi, kemudian kedokteran, itu kan fakultas-fakultas baru. Itu perluasan lini namanya. Kayak Marcelin nanti. Jualan masker, ini maskernya itu masker yang apa? Ada yang terbuat dari besi mungkin, terbuat dari aluminium, ininya talinya, atau terbuat dari kain, apa lini? Itu yang pertama. Agar supaya produk kalian, brand kalian itu bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Cara yang kedua adalah perluasan merek. Gitu. Perluasan merek atau brand extension adalah produk yang berbeda dengan merek yang sama. Contohnya, Pepsodent itu ada produk yang berbeda. Ada produk sikat gigi, ada produk mouthwash. Sebenarnya ini sama aja. Gitu kan? Kategori produk yang sama dengan merek yang sama. Kemudian berikutnya ada multimerek. Nah, multimerek ini memang perusahaan besar karena memang budgetnya mahal, gitu ya. Jadi merek tambahan tetapi kategori produk yang sama. Indofood. Kalau PNG mungkin agak susah ya. PNG mungkin kalian nggak familiar. Indofood itu produksi berbagai macam mie instan. Tetapi kategori produknya sama, yaitu apa? Mie instan. Ada pop mie, ada yang mie ini ya, yang mie biasa. Kategori produknya sama, cuma mereknya yang berbeda. Gitu. Lalu kemudian ada produk baru. Nah, produk baru, merek baru. Contohnya apa? Coca-Cola, dia bikin merek yang baru juga, yaitu Fanta. Tapi sama nggak perusahaannya? Ya sama perusahaannya. Coca-Cola Company namanya. Tapi mereknya beda. Nah, inilah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk atau merek bersama. Dua atau lebih merek yang terkenal dikombinasikan dalam satu tawaran. Contohnya, dulu kan Aqua ini kan udah terkenal, ya kan? Tetapi dibeli sama Danone dari Prancis itu. Atau misalnya Carrefour, masih ingat nggak? Carrefour. Kalian masih tahu Carrefour nggak? Tahu ya, Carrefour ya. Carrefour sekarang dibeli oleh siapa? Johnson. Transmart. Nah, ada di beberapa daerah yang masih menggunakan Carrefour Transmart. Cuma meskipun sekarang mostly itu ya sudah diakuisisi pakai nama Transmart semua ya. Contohnya di Manado itu ada salah satu retail namanya Multimart. Nah, awalnya pada saat mereka akuisisi, pada saat si Transmart ini beli Multimart ini, namanya ya Transmart Multimart, tetapi sekarang dirubah jadi Transmart. Nah, itu penggabungan dua merek yang terkenal dalam satu tawaran. Artinya tidak menghilangkan satu merek, tetapi dua-dua mereknya itu dipakai. Aqua dan Danone. Nah, kelima cara ini bisa teman-teman lakukan untuk supaya nge-grab pasar yang lebih luas. Kayak gitu. Ini yang bisa kalian lakukan untuk meng-grab pasar yang lebih luas. Nah, tujuannya apa? Pasar yang lebih luas, sehingga pasti keuntungan kalian menjadi lebih besar. Logikanya sederhana. Nah, kita perlu merek ini agar supaya kita bisa menciptakan loyalitas customer yang setia. Apa tanda-tanda customer yang setia ini? Ini saya nggak jelasin ya, karena kan bisa di logika sendiri kalau yang ini, loyalitas. Coba baca dulu.
memiliki komitmen pada merek tersebut. Artinya, ya kalau dia udah pakai merek itu, dia nggak mau pakai merek yang lain. Kalau kalian sudah terbiasa pakai merek Apple, ya kalian nggak mau pakai merek gadget yang lain. Berani membayar lebih. Kalau kalian loyal customer, meskipun harganya mahal, kalian akan mau untuk bayar itu. Kalau kalian loyal, kalian akan rekomendasikan merek tersebut pada orang lain. Ya. Terus dalam melakukan pembelian kembali produk tersebut, sedikit pertimbangan kalian. Kalau kalian memang benar-benar sudah setia sama Apple, kalian mau beli iPhone terbaru, meskipun harganya 20 juta, wes tak beli aja. Kayak beli kacang gitu ya, enak gitu ya. Amin, kapan bisa kayak gitu ya? Tapi enggak lah. Terus, selalu mengikuti informasi yang berkaitan dengan merek tersebut. Ya, dia follow Instagramnya, dia baca buku tentang penciptanya mungkin. Jadi dia benar-benar intens dengan merek tersebut. Lalu mereka dapat menjadi semacam juru bicara. Oke, ada satu hal, bagaimana supaya kalian itu bisa menjadi loyal customer. Ada istilahnya gini, kalian tahu evangelis nggak? Evangelis. Artinya apa evangelis? Evangelis itu artinya penginjil. Penginjil itu gimana? Mewartakan kabar sukacita. Ini kita nggak ngomongin tentang rohani ya. Nanti saya kebakar kalau kita ngomongin tentang rohani. Evangelis itu adalah orang yang senang banget mewartakan kabar gembira. Jadi dia itu penginjil. Dia itu akan begitu bersemangat menceritakan kabar baik. Konsepnya gitu. Nah, ada di chat mungkin. Dari mulut ke mulut. Nggak hanya dari mulut ke mulut, guys. Lebih dari itu. Kalau dari mulut ke mulut kan mungkin saya akan bilang, flash disk ini bagus loh, pakai aja. Itu mulut ke mulut, mouth to mouth marketing. Tetapi ketika kalian punya produk dan kalian punya evangelist marketer, itu kalian udah tenang. Evangelist marketer kalian ada let's say produk kalian baru dan evangelist marketer kalian 10 aja. Wah, tenang hidup kalian. Kenapa? Evangelist marketer itu orang yang dengan rela hati, dengan kesungguhan hati, tanpa perlu kalian bayar, tanpa perlu kalian effort ke dia, dia akan meyakinkan orang lain untuk konsumsi produk kalian. Jadi bukan hanya cerita, produk USB ini bagus. Tetapi seorang evangelis, Marco, ini flash disk bagus banget. Kamu harus beli. Pokoknya kamu harus. Kalian bisa imagine kayak gitu. Dia bukan sales loh. Dia bukan orang yang kalian pekerjakan loh. Karena dengan sesuka hati dia, dengan kesungguhan hati dia, dengan kerelaan hati dia, dia akan cerita dengan sendirinya. Itu tahap tertinggi loyalitas customer. Nah, kalau kalian punya bisnis, kalian punya itu, ciptakan evangelis marketing itu. Wah, aman kalian. Kalian tidak perlu buang duit, free. Dia benar-benar mencoba untuk convert orang lain untuk beli produk kalian. Enak, wis. Itu evangelis marketing. Oke ya. Ini saya rasa nggak usah. Nanti saya kasih jurnal ya. Saya kasih jurnal, nanti kalian baca di situ. Nah, brand extension kan bagus, supaya kita bisa nge-grab pasar tuh. Pasar kita lebih luas. Tetapi ada negatifnya juga. Apa negatifnya? Gampang. Sama-sama Pantene. Jangan Pantene, guys. Sama-sama produk Apple. Satunya iWatch, satunya iPhone. Ini kan udah dua yang berbeda, lini produk yang berbeda. Saling jatuhkan. Loh, iWatch harus lebih laku. Oh, nggak bisa. iPhone harus lebih laku. Akhirnya saling menjatuhkan mereka. Melemahkan loyalitas merek. Saling melemahkan produk yang sudah ada. Ya, ini sama. Konsepnya sama. Dan terakhir, nggak fokus. Akhirnya apa? Pesaingnya jadi lebih banyak. Kayak gitu. Nanti saya share satu jurnal di apa namanya, Bella ya. Kemudian nanti teman-teman baca di situ untuk materinya, untuk materi hari ini. Oke, itu semua untuk materi hari ini. Apakah ada pertanyaan? Tadi kita sudah belajar tentang sales marketing,
Setelah sales marketing ada tentang brand image sedikit. Setelah brand image kita belajar tentang brand extension. Minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana untuk memetakan pasar, yaitu segmentasi pasar, target, diferensiasi, positioning, dan sebagainya. Oke ya. Jadi tugas kalian nanti kumpul aja minggu depan, pertemuan ke-7 ya, nggak apa-apa untuk tugas ini. Kalian tentukan produk yang sudah kalian ambil sebagai contoh kasus itu, bagaimana brand image-nya, bagaimana brand extension-nya, seperti apa sales dan marketing-nya. Kayak gitu. Ya. Jadi itu tugas untuk 2 minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, saya foto terakhir. Silakan dinyalakan kameranya. Wih, Arya Red lagi di jalan ternyata ya. 1. Joshua, bisa nggak? Mohon maaf Pak, sinyal saya pakai data habis banyak nanti kalau on cam. Oh ya, nggak apa-apa. 1, 2, 3. 2. Oh yang itu yang dari kewirausahaan nggak ada ya? Nggak datang. Ya guys, oke. Thank you guys. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.